Jadi inti kesimpulannya bahwa apapun agama orang tua kita, untuk berbakti kepada ibu bapa itu tetap ada. Oh, tak bisa awak majak ayah mak awak masuk Islam, itu kerja Allah Ta'ala. Kerja Allah, innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi man yasha. Kerja Allah Ta'ala itu. Dan tak bisa gitu. Nabi Nuh, ya, anak je bini Kan'an, tak bisa. Siapa lagi? Ya, Nabi Muhammad dengan pamannya tak bisa. Wapaso tak bisa. La ilaha illallah Nabi tu. Ya, la ilaha illallah kata Nabi. La ilaha illallah Allah tak. Maka dipaso jadi Nabi SAW, maka turunlah ayat. Apa bunyi ayatnya? Innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi man yasha. Muhammad, engkau takkan bisa memberi hidayah siapa yang engkau kehendaki, walakinallaha yahdi man yasha, tapi Allah memberi hidayah siapa orang yang Allah kehendaki. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan kajian kita, kitab Mukhtasar fi Sahih al-Imam al-Bukhari lil Imam Abi Jamrah, hadis birrul walidaini wa in kana kafirin. Judul hadisnya birrul walidain, berbuat baik kepada ibu bapa, wa in kana kafirin, sekalipun ibu bapa kita dalam keadaan kafir. Nah, bagaimana hukumnya berbuat baik kepada ibu bapa, taat kepada ibu bapa padahal ibu bapa itu dalam keadaan kafir. Nah, ini pembahasan kita hari ini insyaallah. Sebelumnya Jumat diisi oleh Habib Mujtaba, sebelumnya itu lagi diisi oleh Habib Gesh. Itu kalau biasa menengok TV One biasanya nampak Habib Gesh itu. Kalau Habib Mujtaba itu beliau sekretaris Majlis Muwassalah, dan beliau itu lama dengan Habib Umar. Siapa yang kenal dengan Habib Umar? Beliau itulah yang lebih tahu tentang Habib Umar. Habib Mujtaba yang Jumat yang lalu itu kalau datang ke Jakarta, majlisnya di Jakarta Masya Allah luar biasa ramai, dan orangnya sangat dikagumi oleh para habaib karena lama menjadi murid Habib Umar. Menjadi muridnya bukan murid sekedar talaki belajar, tapi langsung di rumah daripada Habib Umar Ibnul Hafidh. Jadi beliau itu banyak menguasai riwayat-riwayat hadis dan banyak juga hafal dengan kutub-kutub sittah. Nah, cuma kadang mungkin orang awak tu kadang seleronya berbeda-beda. Ada yang suka juga orang taruang, ada yang suka juga orang tahu, ada yang suka juga ayam, ada yang suka juga rendang. Jadi kadang nang dapat yang agak berbeda-beda selero, cak dan diawak ke lain. Kemudian itu kadang sebenarnya kita ambo siapa datang tamu yang ke Riau, ambo ingin menyinggahkan ke Furqan ini kalau pas di hari Jumat di majlis ambo, karena ingin ya setidaknya tafaul barakah. Kita ingin mendapatkan suatu keberkahan. Darinya pastinya berguru kepada orang-orang yang lebih mulia, lebih bagus dan lebih alim. Setidaknya kita pernah berguru kepada mereka dan bersambung sanadnya sampai ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apalagi kalau dia itu adalah min zuriyatih, daripada zuriatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, maka ya ada juga sebagian nandawa awak siko jelah kecilnya lah, tak usah nangkok dari luar tu lai kata. Beko telah posero jamaah biasa jo kaji orang luar tu beko. Nah, masalah nya nak mengalih kan. Kalau mengalih ya tu beda beko cara agonya kan, nak mengalih menyampaikan ilmu, menyampaikan bayan, menyampaikan hidayah. Mana kalimat-kalimat hikmah, mana petunjuk, mana mau'izah, ya kita ambil. Ya kita ambil dan kita amalkan. Karena itu bagian daripada ya sunnatullah. Maka oleh karena itu alhamdulillah Allah jumpakan kita dengan para ulama, dengan para habaib, dan mudah-mudahan itu bagian daripada asbab bisa jadi nanti beliau menjadi saksi akan masuk surganya kita nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, hadis kita hari ini riwayat Sayyidina Sayyidatuna Asma binti Abi Bakrin. Abu Bakar punya anak pelusi yang masyhur itu Sayyidatuna Aisyah satu, Asma satu. Asma ko kakak dek Sayyidatuna Aisyah, namanya Asma. Cuman lebih kenal orang Aisyah saja, enggak. Aisyah punya kakak pelusi namanya Asma.
Inyo juga punya saudara laki-laki namanya Abdullah, namanya Abdurrahman, itu anak daripada Abu Bakar As-Siddiq. Asma ni dengan Sayyidatuna Aisyah ini anak daripada kesayangan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Asma mengikut kepada ayah, Aisyah begitu juga mengikut kepada ayah. Cuman Asma dahulunya menikah dengan orang kafir jahiliyah di Makkah. Sebelum Islam masuk, sebelum Islam datang, Asma sudah menikah. Ketika ayah masuk Islam, Asma sudah mulai ingin masuk Islam, tapi sang suami tak mau. Akhirnya dicoba dibujuk, coba dirayu, tetap suami tak mau masuk Islam. Akhirnya Asma memutuskan untuk bercerai dan dia ikut kepada ajaran dan agama yang dianut oleh abahnya, yaitu Islam. Maka ini salah satu dalil bahawa ketika seseorang itu masuk Islam, salah satu kedua daripada dua calon atau dua pengantin atau dua suami istri, maka terfasahlah nikah. Dulunya kita kafir laki bini, na'udzubillah, kumpamu tiba-tiba bini awak atau tiba-tiba kita masuk ke dalam Islam, maka nikah bagaimana tetap dilanjutkan? Tak terfasah nikah. Itu kalau sedang berjalan. Sedang berjalan dalam arti kata sama-samalah menikah dan sama-sama kafir, salah satu di antaranya masuk Islam, terfasah nikah. Apalagi kalau jelas berbeda agama. Itu kalau sedang berjalan, apalagi jeleh-jeleh alun menikah tapi lah berbeda agama, lebih lagi tak sah nikah. Kadang dunia artis, dunia iblis, kadang leyo perlu kecak mak-mak apa kadang boleh. Oh jadi boleh nikah apa tonton perlu berjadikan lo ini sebagai panutan. Nah, itu bukan nikah lagi, zina namanya itu. Usianu menikah beda agama, dimuat pula di TV, ditonton pula di kita bersama-sama. Jelas bedanya. Sedang berjalan saja satu agama awalnya, non muslim, kafir dengan kafir. Tiba-tiba dalam perjalanan masuk Islam salah satu, terfasah itu sudah terbatal nikahnya. Tak bolehnya serumah leno, tak boleh, dah terputus. Tak bolehnya serumah, tak bolehnya lalu, tak boleh apa. Lah terputus nikah. Itu maksud terfasah. Nah, itu dalam perjalanan, apalagi dari awal sudah jelas beda agama. Nah, dia mencoba, ada pula yang mencoba membolehkan nikah beda agama dengan alasan nikah dengan ahli kitab itu boleh. Iya, ahli kitab. Tapi yang ahli kitab itu hari ini tidak ada lagi. Non muslim dawak kini kok, kapi dawak kini kok bukan ahli kitab. Bukan ahli kitab. Ahli kitab mereka yang dari dahulunya melaksanakan amaliyah seperti amaliyah yang ada dalam kitab Zabur, Taurat yang aslinya, yang tidak ada referensi, yang tidak ada perubahannya. Nah, itulah di dalamnya haram khamar, di dalamnya haram mohon maaf babi, di dalamnya haram mohon maaf anjing, di dalam juga ada khitan. Ini orang yang melaksanakan syariatnya Nabi mereka dengan cara yang ada dalam Taurat dan Zabur dan Injil, mereka adalah ahli kitab. Nah kini kok bukan. Mereka tidak mengamalkan juga. Ya buktinya ya halal haram santung aja nampaknya. Maka oleh karena itu ingatkan, kalau ada nak penting kamu tu, nak penting di hati kau. Dulu gini tu, nak penting dia kamu, nak penting di hati. Kau elok mana, kau berjilbab mana, kau bercadar mana, tapi hati kau busuk apa gunanya? Itulah lain. Itu cara pola pikir liberal untuk melemahkan orang-orang yang berhijab. Apalagi hari ini ada isu menarik itu, DPR mempermasalahkan tentang jilbab itu. MUI ikut bicara itu. MUI ikut berbicara. Jilbab itu syariat. Jilbab itu pakaiannya seorang muslimah. Jadi ketika seorang itu muslimah, dia ada rambu-rambu. Aurat tak boleh dibuka. Aurat tak boleh nampak oleh orang yang tidak halal baginya. Tak boleh. Aurat suatu kehormatan dalam Islam. Ya, jilbab kan apalah, jilbab itu budaya segala macam. Oh, itu panjang lagi pembahasan. Yang intinya bahwa
Jilbab adalah bagian daripada syariat. Seorang muslimah, dia seorang muslim perempuan, wajib dia melindungi auratnya, wajib dia menutupi auratnya, tidak nampak oleh orang yang tidak halal baginya. Nah, maka oleh karena itu Nabi Abu Bakar punya sahabat, punya anak namanya Asma. Jadi Asma bercerailah dengan suaminya. Lama Asma bercerai dengan suaminya, kemudian menikahlah Asma ini dengan Zubair bin Awam, sahabat Nabi. Kalau sama-sama muslim. Jadi Asma muslimah, kemudian Zubair bin Awam pun muslimah. Nabi senang sekali Rasulullah SAW kepada Asma dan Zubair bin Awam. Menikah di Makkah, kemudian hijrah, lahirlah anak pertama di Madinah. Siapa anaknya itu? Itulah namanya Abdullah bin Zubair bin Awam. Jadi Abdullah bin Zubair bin Awam kok anak orang Makkah tapi lahir yang pertama kali di Madinah. Berbeda anak orang Madinah lahir di Madinah setelah Nabi hijrah. Yang pertama kali itu adalah Sayyidina Nu'man bin Bashir. Nu'man bin Bashir seorang bayi yang lahir pertama kali di Madinah setelah Nabi hijrah. Ayahnya Madinah, ammaknya Madinah, dia lahir di Madinah. Itu namanya Nu'man bin Bashir. Tapi kalau ammaknya Makkah, ayahnya Makkah, tapi anaknya lahir pertama kali di Madinah, itulah Sayyidina Abdullah bin Zubair bin Awam. Abu Bakar sangat senang sekali dapat menantu Zubair bin Awam. Zubair bin Awam orangnya taat, akhlaknya bagus, dan dia ini seorang mujahid ahli perang, suka perang. Kalau ada panggilan perang, Zubair bin Awam lah terlebih dahulu barisan pertama untuk berperang. Nah, maka Abu Bakar mendapatkan menantu yang Masya Allah Tabarakallah. Sayyidatuna Aisyah menikah dengan Sayyidina Rasulullah. Sayyidatuna Asma menikah dengan Sayyidina Zubair bin Awam. Siapa yang tak senang mintu mendapat menantu orang saleh, mendapat menantu orang hebat. Nah, kalau di kita mungkin bercerituan ke orang tu, berkenalan ke orang menantu dan anak nan itu tu kerajo itu, menantu anak nan itu kerajo itu, dia jadi pengusaha, dan cik lainnya jadi pejabat Seloniko. Tapi Abu Bakar punya menantu yang Masya Allah Tabarakallah, itu dia Nabi Muhammad SAW, kemudian dengan Sayyidina Zubair ibnu Awam. Jadi ketika itu lahirlah nama anak Abdullah. Anak kau ada nama lah, dibawa dari Abu Bakar, cucunya ke Rasulullah. Ini anak Asma ya Rasulullah. Itu awal-awal mulai hijrah Nabi sampai ke Madinah. Berarti hijrahnya Asma dalam keadaan hamil. Asma hijrah dalam keadaan hamil, berjalan kaki sejauhnya, musuh di belakang akan membunuh. Karena mana yang lebih dahulu hijrah, Nabi pada Asma? Dululah Nabi. Karena Asma yang mengantarkan makanan ke atas. Berarti Asma mengantarkan makanan ke atas kepada ayahnya dengan Rasulullah. Itu Asma dalam keadaan hamil. Ke gunung, Nabi kan di gua dulu bersembunyi beberapa hari. Ada dalam satu riwayat 3 hari, dalam satu riwayat 5 hari, supaya jangan dikejar oleh orang kafir Quraisy belakang. Siapa yang mengantarkan makanan ke Teno? Asma dalam riwayat. Siapa yang mengembala kambing di keliling di kaki bukit itu? Juga Asma. Apa tujuan Asma mengembala kambing di kaki bukit itu? Tujuan supaya menghilangkan jejak telapak kaki ayahnya dan Rasulullah SAW. Kalau awak berjalan di atas pasir, telapak kaki kutu tak baca orang. Kemana tujuan awak tahu orang. Akhirnya Asma datangi pemilik kambing yang ada di kota Makkah untuk dia sukarela untuk mengembalakan kambingnya. Akhirnya penduduk kota Makkah daripada mengupah orang, ada orang mengembala kambing, dia gelah ke Asma. Pakailah, ambillah Asma, kembalikanlah kambing kami ini. Tiba di gua di bukit, di kaki bukit tu, di lampian Asma, banyaklah kaki kambing tadi. Sehingga kafir Quraisy bingung, yang mana telapak kaki Abu Bakar dan Rasulullah, yang mana pula telapak kaki kambing. Jadi dulu Nabi hijrah dengan ayahnya, setelah itu baru Asma hijrah. Tak lama kemudian lahirlah anak, itulah dia Sayyidina Abdullah bin Zubair bin Awam. Dibawalah dek Abu Bakar kepada Rasulullah,
ini anak Asma' ya Rasulullah, ini cucuku ya Rasulullah, kemudian ditahnikkan oleh Nabi. Ini salah satu sunnah daripada sunnahnya Rasulullah SAW mentahnikkan anak. Tahnik itu memasukkan makanan yang sudah dilunakkan, yang sudah dihaluskan oleh orang saleh, kemudian disuapkan kepada anak. Nah, itu bagus tahnik ketika awal lahir. Tahnik ya, dihaluskan, dilunakkan betul ya, kemudian setelah dikunyah oleh orang-orang saleh tadi, dimasukkanlah ke dalam mulut anak kita. Itu tahnik. Sunnah tahnik itu kinilah hilang, padahal hadis tahnik sahih. Dalam Sahih Muslim ada hadis tentang tahnik, dalam Sahih Bukhari juga ada hadis tentang tahnik. Kita jarang mengamalkan tahnik itu gini. Kalau dulu orang tua kita mungkin ya lahir anak akhir ke buaya tu, nyoba nyusu ada buaya tu, kadang kopi, kadang nyusu juga kita, kadang bagai. Nah kini ke jarang. Ya apalagi semenjak Covid tu lah buruk sangka bagai ke ustaz. Apalagi kalau lah batuk ustaz tu, tu nak boleh tu. Aku jangan terbesi ustaz tu ikut je. Kerana ilo cucuak kita dia yang bekor dia yang gede. Dulu dikunyah ya sehalus-halus mungkin penusakan. Ini namanya tahnik namanya. Bagus itu tahnik itu. Dengan ulama, dengan para salihin, ya dengan Nabi SAW. Kemudian siapa namanya kata Rasulullah? Kalau ada nama Rasul, samai Nabi Abdullah. Aku beri nama dia dengan nama Abdullah. Nabi kalau rekomendasi minta nama ke Nabi, anak Nabi akan rekomendasikan namanya Abdullah. Siapa Abdullah zaman anak-anak zaman Nabi banyak. Abdullah bin Zubair, Abdullah bin Umar, Abdullah siapa lagi, Abbas, banyak Abdullah bin Rawahah, Abdullah. Kalau sampai Nabi punya anak, nama pertama Nabi lagi nama Abdullah, baru yang kedua lahir lagi laki-laki Nabi lagi Qasim, lahir lagi yang ketiga dari ibunya Sayyidatuna Qibtiyah, Nabi beri nama anak itu dengan Ibrahim. Jadi Abdullah itu nama yang paling disukai Nabi. Jadi ketika ditanya apa penyebabnya, karena ayahnya namanya Abdullah. Ayah nama Abdullah, Nabi tidak pernah berjumpa dengan ayah karena 2 bulan dalam kandungan ayah meninggal dunia. Maka siapa yang minta nama ke Nabi, Nabi rekomendasikan dengan nama Abdullah. Abdullah bin Zubair bin Awam. Jadi Sayyidatuna Aisyah tu makciknya, tiba tu tantenya kalau bahasa kita kini itu tu. Jadi Abdullah bin Zubair bin Awam kau biasa main ke rumah Nabi, karena ke rumah bibinya, ke rumah tantenya, ke rumah makciknya. Jadi Nabi sedang berbekam. Dalam riwayat hadisnya sahih, Nabi sedang berbekam banyak darah. Sering pernah kita riwayatkan hadis tu, sampai Nabi kumpulkan darah itu ke dalam satu gelas. Nabi kumpulkan darah itu dalam satu gelas, penuh gelas tadi oleh darah. Jadi datang Abdullah bin Zubair, kecik Nabi, antar miha, buang darah ini di tempat yang tak dilihat oleh orang. Iyalah ya Rasulullah, dek namanya laki makcik awak menyuruh, laki tante menyuruh, tentu samaan wa ta'ah. Ya, didengar aja. Iyalah, dibawalah galih tadi berisi darah Nabi ke belakang rumah, terus berjalan. Karena pesan Nabi tadi, ditampek yang tak ditengok di orang, ditampek yang tak nampak di orang. Akhirnya mandang kiri kanan belakang, tak ada orang lain. Kan dibuang di Abdullah bin Zubair darah tadi. Ingat Abdullah bin Zubair, Nabi perintahkan aku buang di tempat yang tak dilihat oleh orang. Kalau nyu buang mode itu, nampak orang, ini bukan orang, nampak je baru. Jadi tak bisa buang ke situ nampak jadinya, buang ke kiri ke nampak jadinya. Akhirnya dipejam matanya oleh Abdullah bin Zubair, diminum darah Nabi tadi 1 gelas habis. Jus darah namanya. Tapi darah ke darah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setelah diminum, datang setelah diminum gelas pun kosong, darah pun tak nampak lagi. Datanglah balik dia ke Rasulullah membawa gelas kosong. Jadi kata Nabi, antar miha, sudah kau buang sudah ya Rasulullah. Di mana? Di tempat yang kau suruh ya Rasulullah. Kata Nabi, dan suruh di mana kata Nabi? Fi makanin la yarahun nas, di tempat yang tak dilihat oleh manusia. Kata Nabi, di mana tempatnya tu? Kata Abdullah bin Zubair, syarabtu ya Rasulullah, aku minum ya Rasulullah. Dia minum darah kerana Nabi menyabit yang tak ditampek tengok dia orang. Kemudian kata Nabi, man khalata damuhu ala dami dakhala al-jannah ma'i, siapa yang bercampur darahnya dengan darahku, maka dia akan masuk surga denganku.
Nah, itu dia gara-gara darahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Anak Asma lah yang dapat minum darahnya. Nah, itu darahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu darah Nabi. Darah kita aja cucu boleh darah Buya, darah Ustaz. Dalam Ustaz tu mampu elok sudah ada dah. An Asma binta Abi Bakr radhiyallahu taala. Asma ni termasuk para pejuang dalam Islam dan bahkan dicatat dalam sejarah termasuk perempuan yang tajirus saduq, yang tidak memiliki harta lagi karena hartanya sudah diserahkan untuk fi sabilillah. Ketika ada perang, hartanya, dia orangnya dermawan seperti ayahnya, itu Asma. Ada perang, ada orang-orang yang ingin ikut perang tapi tak memiliki alat perang, dibelikan oleh Asma. Ada orang-orang yang ingin ikut perang tapi tak memiliki kendaraan kuda, dibelikan oleh Asma. Jadi Asma ini tajirus saduq, orangnya sangat-sangat dermawan sekali, sehingga ketika dia meninggal dunia tidak ada harta yang ada pada dirinya sedikit pun. Memang itu yang paling bagus, itu yang paling elok, sehingga tidak berat siksa kita tentang harta. Tidak ada pertanyaan malaikat itu ila aina anfaqta. Tak ada pertanyaan ke mana engkau infakkan, tak ada lah. Karena sudah nampak jelas dalam catatan malaikat. Dapatnya dari itu, ya kegunaannya itu. Kemudian tak banyak lagi hisap, karena itu bukan harta kita lagi. Makanya kata sebagian ulama, yang dihisap itu yang kita tinggalkan ketika awak mati dan tak sempat awak sedekahkan, itulah ya. Rumah alun disedekahkan, kemudian dihisapkan. Kabun alun sempat diwakafkan. Kemudian alun sempat dibagi je anak ke anak, ke keturunan. Mati gitu. Harta tu kan masih harta kita. Itulah nak dihisap kita tu. Maka oleh kerana itu capek-capek manan punya anak agian ke anak. Manan punya awak apa banyak untuk sedekah. Apa perlu biarkan wasiat mati abah, wakafkan itu ke pesantren, wakafkan itu ke masjid dan lain sebagainya. Qala Asma an Asma binta Abi Bakr radhiyallahu anhuma qalat. Asma berkata, kata Asma, qadimat alayya ummi, ibuku datang. Ya, ibunya berarti bini Abu Bakar. Wahia musyrikah, bini Abu Bakar ko masih musyrik. Musyrik ko kafir, alun muslim lah. Amaknya maksudnya amak Asma ko musyrik. Kalau ayahnya lah jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, ni amak musyrik. Jadi kalimat alayya ummi, ibuku datang kepadaku. Wahia musyrikah, sedangkan ibu ko musyrik. Ibu ko masih kafir. Awak muslim, amak kafir, naudzubillah. Ini terjadi fi ahdi Quraisyin. Waktu itu masih zaman-zaman Quraisy, tapi muslim sudah ada waktu itu. Sudah ada hidayah, Nabi pun sudah diangkat menjadi Rasul, tapi amaknya masih halujur masuk Islam. Idza ahadu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini ada di saat itu baginda Nabi, di zamannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di zaman Nabi sudah diangkat menjadi Rasul. Datanglah ibunya ke Asma, ibu ko dalam keadaan musyrik. Kemudian ibu ni mengapa? Wa muddatihim ma'a abiha, wa muddatihim dan muddatihim ma'a abiha. Ya, dia berlama atau memanjangkan mereka beserta bapaknya. Maksudnya inya datang tadi itu ditengok oleh Abu Bakar juga. Tapi amak ko seorang musyrik. Fastaftaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku datang minta fatwa ke Rasulullah. Apakah mak kau tetap ambo muliakan? Apakah mak kau tetap ambo hormati seperti dulu? Atau bagaimana? Karena kini kau awak lah Islam, mak kau masih kafir. Masih boleh tak kita muliakan mak? Masih boleh tak kita beri dia makan? Masih boleh tak kita layani dia dengan pelayanan yang mulia? Fastaftaitu, aku datang bertanya ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, membahas, menanyakan tentang bagaimana sebenarnya sikap aku kepada ibuku yang dia dalam keadaan musyrik. Fakultu, aku bertanya ke Rasulullah
sallallahu alaihi wasallam. Aku bertanya ke Rasulullah, "Ya Rasulullah," kata Asma, "inna ummi qadiman alayya wa hiya raghibatun. Afa asiluha?" Qala, "Na'am, siluha." Kata Asma, "Ya Rasulullah, ibuku datang kepadaku. Wa hiya raghibah, tapi ibuku berharap dia untuk disambut. Ibuku berharap dia untuk dilayani. Ibuku berharap dia untuk dikhidmati. Afa asiluha?" Jadi kata Asma, bolehkah aku melakukan itu? Bolehkah aku memuliakannya? Bolehkah aku menghormatinya? Bolehkah aku seperti akhlakku? Wa qala na'am, kata Nabi SAW, "Na'am, ya, siliha." Tetap jaga hubungan, tetap jaga adab, tetap jaga tata krama, tetap jaga kemuliaan sang ibu. Maksud baginda Nabi, muliakanlah ibumu walaupun beda agama. Nah, dari sini nampak jelas hadis ini bahwa dalam bab ta'abbud, dalam bab penghambaan diri, itu memang tak boleh untuk berbeda agama. Penghambaan tetap kepada Allah. Tapi ada bab takriman namanya, pemuliaan, kemuliaan. Kemuliaan itu tidak memandang kepada agama saja, tapi juga memandang kepada nasab. Maka ibu bapa kita beda agama, tapi dalam bab takrim, kemuliaan mesti untuk kita muliakan. Tapi kemuliaannya itu, memuliakannya itu punya batasan. Sampai mana? Man lam yusyrik billah, selama tidak mensyirikkan Allah. Tapi kalau mak minta antan pas Natal ke gereja, atau mak minta pulau cuba balian rendangkan dia, umpamanya aduh jadinya dia apa? Hari bukan baru ada sate kondiu dia ada. Rendangkan dia ada jadi nyamak tadi kau teragak lama rendangkan dia aja umpama kan. B2 tu coba lihatlah kecik amak. Anak model-model itu tak apa tidak patuh kepada ibu bapa. Tapi makanya bedakan, ada bab ta'abbud, ada bab takrim. Kalau bab takrim silahkan, tapi tidak melampaui kepada mensyirikkan Allah atau bermaksiat. Nah, awak beda agama, emak ni tiga dia tak ada masalah, silahkan. Awak Muslim, emak kafir, naudzubillah. Tinggal je kau salah, siru tinggal je kau, tak apa dah, silahkan. Tapi patuh kepada ibu bapa tetap, adab kepada ibu bapa tetap, kemuliaan memuliakan ibu bapa tetap, tapi punya batasan. Man lam yusyrik billah, selagi tidak mensyirikkan Allah. Tadi tiba hari Minggu mak aku nak ke gereja, nyumpah mantan lah dia ke gereja. Kalau ada itu tu tak usah kita tantan lah. Itu karena ada di situ tu unsur kesyirikan. Apa yang sajalah mak surang ya mak ya. Tolong pasanan dan gojek cek mak tadi. Mak selalu memasak mak. Tolong dondot dan cek mak selalu dondot mak. Ini kalau awak tolong aku kan naik juga kau man anak maksiatin falahu mislu ujrih. Siapa membantu orang untuk maksiat dia dapat dosa. Mendondotan aplikasi Gojek, berarti awak memfasilitasi amak untuk Gojek. Nah, kegawat dia tu amak sudah selamat. Tak berdosa tu, ya selagi tidak mensyirikkan Allah. Jadi, makanya patuh kepada ibu bapa punya rambu-rambu. Rambu-rambunya itu selagi tidak mensyirikkan Allah. Maka dalam Al-Quran itu jelas itu wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Kepada Allah, kemudian kepada ibu bapa. Kemudian fastafaitu, maksud daripada Asma bertanya ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadza maqamut ta'lim. Itu cara metode belajarnya para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Cara metode belajar ada bisima'ah namanya, dengan mendengar. Ustaz berceramah, buya berceramah, bapak ibu mendengar kan. Guru menyampaikan, awak cik mendengar. Itu metode belajar bisama'ah namanya. Banyak para ulama dahulu juga ada belajar dengan sama'ah. Kalau selesai mendengar kecik guru tadi,
lah majlis tutui kemudian pulang. Itu juga metode belajar. Ada metode belajar bil qiraah. Membaca. Awak murid berganti-gantian membaca. Guru menyimak tu bil qiraah namanya. Si fulan membaca, si fulan membaca. Itu kebanyakan biasanya belajar Quran dan belajar hadis. Si fulan membaca disemak di guru. Kemudian lanjut belajar simak, lanjut simak. Itu metode yang namanya bil qiraah. Ada metode belajar namanya bisual wal jawab, dengan bertanya. Asma kau punya metode belajar kepada Rasulullah dengan cara bertanya. Dan ini metodenya para sahabat pada umumnya. Setiap ada masalah, supaya lebih puas, lebih leluasa menguasai suatu masalah, dia datangi Rasulullah, dia bertanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka metode as-su'al, metode bertanya itu termasuk metode belajar. Maka tidak boleh kita malu dalam bertanya. Ada satu kitab namanya Al-Anwaril Muhammadiyah fi Syarhil Arba'in An-Nawawiyah, karangan Syekh Hisham Kamil. Di sana disebutkan bahwa termasuk daripada akhlak yang tidak bagus seorang muslim al-haya'u 'inda su'ali ma la ya'lam, malu bertanya kepada sesuatu yang tidak ia ketahui. Maka boleh kita bertanya. Itu salah satu metode cara belajar. Tapi awak tanya ke sesuatu yang tidak awak tahu. Tapi awak lah tahu, awak tanya juga. Tujuan untuk memalukan ustaz tadi supaya nyo tidak dapat, atau mungkin supaya nyo mungkin inyo tersudut dan lain sebagainya. Itu taklah boleh. Ya, itu nak bertanya namanya lagi itu. Itu namanya awak pulunan majan ustaz tadi itu balik berarti. Hati-hati juga kita tu, niat yang seperti itu tu bahaya. Tidak akan mendapatkan keberkahan ilmu kita kalau punya niat tujuan seperti itu. Tapi kalau soal bertanya bagus, tak apa-apa. Itu bagian daripada metode cara belajar para sahabat. Wahada, dan ini pula bahwa dalam pandangan syariat min babil ilmi, daripada bab menuntut ilmu, walaupun berbeda dan tidak mahrim, maka bolehlah bertanya dalam bab itu. Maka perempuan bertanya kepada Rasulullah, boleh. Maka sama juga halnya hari ini, ibu-ibu bertanya ke ustaz, ibu ustaz itu laki-laki, ibu-ibu pun usi, boleh dalam bab ilmu. Asma bertanya ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian siapa lagi? Hindun siapa? Hindun binti Utbah yang bertanya ke Rasulullah tentang, hadisnya sudah lewat, tentang suaminya namanya Abu Sufyan. Abu Sufyan ni rajulun syahih, laki-laki yang ceke, sampili, ceke pidik kariang. Datang Hindun ke Rasulullah, ya Rasulullah, aku memiliki suami namanya Abu Sufyan. Abu Sufyan konyo rajulun syahihnya penciki, sakunya bajai, ya Rasulullah. Nya tak ada bagi kami piti untuk kami bisa melanjutkan kehidupan. Bolehkah aku mengambil? Bukan. Jadi katanya, aku memiliki suami namanya Abu Sufyan. Dia rajulun syahih, dia suami yang kikir, dia suami yang tak memberi kami nafkah. Maka aku mengambil uang daripada sakunya, aku mengambil uang daripada dompetnya, tapi tidak sepengetahuannya. Jadi kata Hindun kepada Rasulullah, apa alayya junah? Apakah aku ni termasuk orang yang berdosa dengan yang aku lakukan seperti itu? Kata baginda Nabi, tidak. Jadi bolehkah aku ambil? Ambillah, kata Rasulullah, ma yakfiki, secukupnya, dan cukup pula untuk anak engkau. Jadi cukup tu kata ulama apa kata? Cukup tu untuk makan sehari, bukan untuk makan sebulan. Wak ambil piti lagi. Kau langsung jamak takdim. Dihitung berapa dalam sehari ambil, langsung jamak takdim dia ambil. Tak boleh. Jadi kalau sehari itu untuk makan sehari, berarti 20 berarti kalau 2 kali makan sehari berarti 40. Punya anak pula kita berdua umpama 80 ya berarti sekitar 240 sehari. Nah, silakan. Kalau laki tadi memang sakunya bajai. Tak ada nak amunya bagi piti dah kalau kawininya dah. Itu parah orang boleh itu. Parah. Ya, masa kawini ke anak.
nak faham jadi hadis Nabi, sedekah yang paling besar pahala itu sedekah ke anak bini. Itu sedekah itulah yang nafkah. Itu pahala yang paling besar. Ya, kalau gigi ke anak bini payahlah rezeki. Ala ayadihi kata Nabi dalam hadis itu anak bini maksud tu ala ayadihi. Kalaupun ada orang itu gawat gitu, parah itu. Jadi maqam belajar, tempat cara metode belajarnya asma ke Rasulullah dengan cara istiftah. Jadi boleh bertanya laki-laki kepada perempuan kepada laki-laki dalam bab maqamul ilmi, dalam ilmu atau bertanya tentang ilmu. Jadi soal qabla al-amal. Jadi kemudian tujuan daripada bertanyanya Asma ini bahwa dia bertanya ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini sebelum ia beramal, maksudnya sebelum amaknya datang. Jadinya kita udah amaknya datang ke amaknya tu. Maka disebut wahya raghibatun, hanya ingin dilayani, hanya ingin diapakan. Jadi macam mana? Datanglah capek ke Rasulullah untuk bertanya biar jelas hukum ahkamnya. Kemudian Nabi katakan, ya silakan engkau muliakan dia, engkau hormati dia, dan tetap engkau menghubungkan silaturahmi dengannya. Jadi kita tak tahu, bisa jadi mungkin dengan akhlak kita, dengan perubahan kita ke amak kita, terbuka pula hati amak kita tu untuk masuk Islam. Nah, maka jangan kita benci. Maka di situ disebutkan oleh Imam Nawawi, orang kaya jangan pandang remeh orang miskin. Orang abid ahli ibadah jangan dipandang remeh orang maksiat. Jangan dipandang remeh. Ya bisa jadi kita hari kau sedang taat, inyo sedang maksiat, bisa suatu saat nanti inyo tobat dan lebih taat inyo daripada kita. Maka jangan pandang remeh. Begitu juga kata Imam Nawawi, orang Muslim jangan pandang remeh kafir. Jangan sampai kita ni malang orang kafir golai alahnya azab di dunia, miskin besok di akhirat masuk neraka pula le. Jangan sampai keluar kalimat itu. Kalau sekedar di hati saja tak apa, tapi jangan kita keluarkan. Karena suatu saat nanti wa idza aslamu, kata Imam Nawawi, kalau nyu Islam dan ternyata Islamnya itu lebih terjaga dibandingkan kita, maka kita akan menyesal dengan ucapan dan remehan kita kepadanya. Maka disebutkan Nabi hadal hadis, disebutkan oleh para ulama hadal hadis sahih al-Bukhari. Hadis ini sahih di dalam sahih Imam al-Bukhari. Jadi inti kesimpulannya bahwa apapun agama orang tua kita, untuk berbakti kepada ibu bapa itu tetap ada. Tak bisa awak majak ayah mak awak masuk Islam, itu kerja Allah Ta'ala. Kerja Allah, innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi man yasha. Kerja Allah Ta'ala itu. Jangan tak bisa kita. Nabi Nuh anak je bini Kan'an, tak bisa. Siapa lagi? Nabi Muhammad dengan pamannya tak bisa. Wapaso tak bisa. La ilaha illallah Nabi tu. La ilaha illallah kata Nabi. La ilaha illallah Allah tak. Maka dipaso je Nabi SAW, maka turunlah ayat. Apa bunyi ayatnya? Innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi man yasha. Muhammad, engkau takkan bisa memberi hidayah siapa yang engkau kehendaki, walakinallaha yahdi man yasha, tapi Allah memberi hidayah siapa orang yang Allah kehendaki. Jadi nak lawak jamin buya ayahnya, buya pula anaknya ndak. Jadi nak bisa kita jamin Nabi ayahnya, Nabi pula anaknya ndak bisa kita menjaminnya. Karena hidayah itu adalah urusan Allah. Kita menyampaikan, kita mengajak manusia untuk bisa dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi yang kita yang dapat hidayah, tidak usah dulu kita terlampau sombong terlebih dahulu, terlampau angkuh. Mudah-mudahan la tuzigh qulubana. Kan ada dalam Quran, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Dalam satu ayat lagi, rahmatan wa hayyi lana min amrina rasyada. La tuzigh qulubana, jangan cabut iman di dalam dada kami. Ba'da idza hadaitana,
setelah Engkau beri petunjuk ya Allah. Kita hari ini dapat hidayah daripada Allah. Mau bangun di pagi hari, sore hari, Allah sehatkan kita. Malam hari begitu juga dengan istirahat, kemudian dengan tahajudnya. Subuh itu juga kembali Allah bangunkan kita, bisa datang ke rumah Allah. Itu hidayah semua daripada Allah. La tuzigh qulubana, jangan cabut hidayah itu ya Allah. Istiqamahkan hidayah itu ya Allah sampai kita meninggal dunia, dan hendaknya Allah wafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah. Hadza wa billahi at-taufiq, wallahu a'lam bissawab. Ada pertanyaan silakan.